dihasilkanlah suatu karbokation sekunder yang menurut hukum Markovnikov lebih stabil dibandingkan karbokation primer. Kemudian, pada tahap kedua, Br sebagai nukleofilik akan menyerang karbokation, sehingga terbentuklah ikatan pi yang baru antara atom C dengan Br, dan terbentuklah senyawa alkana. Pada gambar dapat kita lihat bahwa energi pada keadaan transisi yang pertama lebih besar dibandingkan dengan keadaan transisi yang kedua. Hal ini dikarenakan adanya intermediate yang dapat memperkecil energi yang dibutuhkan dalam suatu reaksi. Silakan kepada Sarah untuk menjelaskan. Baik, selanjutnya itu hidrasi alkena. Hidrasi alkena merupakan hidrasi terkatalisis asam. Suatu alkena merupakan kebalikan dari hidrasi terkatalisis asam. Dalam larutan asam kuat seperti asam sulfat pekat, jika air ditambahkan ke ikatan rangkap akan menghasilkan senyawa alkohol. Contoh reaksi hidrasi propena akan menghasilkan senyawa 2-propanol. Contoh reaksinya, propena jika direaksikan dengan H2O dengan katalis asam sulfat akan menghasilkan propanol dengan kadar 60%. Selanjutnya itu hidrogenasi. Adisi katalik gas hidrogen ke alkena atau alkuna adalah suatu reaksi reduksi senyawa yang mempunyai ikatan pi. Contoh reaksinya, propena jika direaksikan dengan hidrogen akan menghasilkan propana. Sebaliknya, propuna jika direaksikan dengan 2H2 akan menghasilkan propana. Selanjutnya itu regioselektif hidrorasi asimetrik pada alkena. Hidrasi Markovnikov alkena dapat dilakukan secara tidak langsung dengan penambahan B2H6 atau hidroborasi diikuti oksidasi trakil boron dengan H2O2 basah. Di borana atau B2H6 adalah gas yang toksik yang dibuat dari reaksi sodium borohidrida dengan boron trifluorida. Contohnya, jika CH bereaksi dengan CH2 dengan katalisis B2H6 akan menghasilkan CH2 3 kali B dengan H2O2 akan menghasilkan Me CH2 CH2OH tambah BOH 3 kali. Selanjutnya mekanisme reaksi adisi pada senyawa karbonil. Gejala momen dwikutub tunjukkan pada senyawa karbonil karena atom oksigen pada gugus C dengan O lebih elektronegatif daripada atom karbonnya. Untuk reaksinya dapat kita lihat seperti gambar bawah. Adisi ikatan C dengan O berbeda dengan adisi ikatan C dengan C. Kalau adisi ikatan C dengan C diawali dengan serangan elektrofil saja, sedangkan pada adisi C dengan O karena adanya sifat dwikutubnya. Serangan elektrofil atau E pada oksigennya maupun serangan nukleofil atau NU pada karbon. Protonasi akan meningkatkan sifat positif dari atom karbon-karbonil sehingga memudahkan serangan nukleofil terhadapnya. Untuk mekanismenya dapat kita lihat seperti reaksi di bawah. Selanjutnya struktur dan kereaktifan. Pada penambahan gugusan nukleofil sederhana adalah sebagai tahap penentu laju, maka sifat positif atom karbon-karbonil menjadi berubah ke keadaan transisi.
Sehingga adanya gugus R sebagai pendonor elektron akan menurunkan laju reaksi adisi. Demikian juga sebaliknya. Adanya gugus penarik elektron akan mempercepat laju reaksi. Untuk reaksinya dapat kita lihat seperti di bawah. Selanjutnya itu pembentukan alkohol atau hidrasi. Banyak senyawa karbonil mengalami reaksi reversibel dalam larutan berair. Adapun nilai K pada 20 derajat Celcius bagi H2C dengan O, MEHCO, dan Me2CO adalah 2 kali 10 pangkat 3, 1,4, dan 2 kali 10 pangkat minus 3. Urutan ini mencerminkan pengaruh meningkatnya donor elektron. Selanjutnya itu pembentukan hemiasetal dan asetal. Pada reaksi senyawa karbonil dengan alkohol, ROH menghasilkan senyawa hemiasetal. Untuk reaksinya dapat kita lihat gambar di bawah. Reaksi tidak lazim terjadi pada keton dengan senyawa 1,2 diol akan membentuk asetal siklik. Sedangkan reaksi pembuatan senyawa asetal dapat terjadi pada senyawa benzaldehida dengan senyawa polihidroksi. Pembentukan cyanohidrin. Yang pertama, penambahan gugus HCN pada dilihat sebagai karbonion, tetapi biasanya proses ini dianggap melibatkan anion sederhana. Yang kedua, HCN merupakan nukleofil yang cukup kuat untuk menyerang CO dan memerlukan katalis basa untuk mengubah HCN menjadi CN- yang lebih nukleofil. Dengan rumus laju K R2CO dikali CN-. Selanjutnya reaksi adisi dengan reagen Grignard. Reagen Grignard ditulis RMGX bergantung pada jenis R-nya juga pada pelarutnya. Untuk reaksinya dapat kita lihat reaksi di bawah. Oke, terima kasih kepada Sarah dan Rauda yang telah menjelaskan mengenai reaksi adisi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi eliminasi SN1, di mana reaksi eliminasi adalah suatu reaksi yang mengalami perubahan, yaitu ikatan tunggal berubah menjadi ikatan rangkap, di mana reaksi eliminasi ini merupakan reaksi yang akan kehilangan atom-atom dan ion-ion dari dalam strukturnya. Nah, adapun reaksi contohnya itu ada reaksi dehidrogenasi di mana etana itu akan mengalami perubahan ikatan menjadi ikatan rangkap menjadi etena. Dan yang kedua itu ada reaksi dehidrasi dari alkohol di mana pada etanol itu CH2 yang berikatan tunggal akan berubah menjadi ikatan rangkap. Selanjutnya, nah, ada 3 cara untuk terbentuknya sebuah reaksi eliminasi. Yang pertama itu adalah pelepasan atom gugus X dan Y dari suatu karbon alfa yang menghasilkan karbena. Yang kedua, ada pelepasan atom atau gugus X dan Y dari karbon alfa dan karbon beta yang menghasilkan alkena. Lalu ada pelepasan atom gugus X dan Y dari karbon 1 dan karbon 3 yang akan menghasilkan 2 radikal dalam satu molekul atau siklopropana. Dan pelepasan atom gugus X dan Y dari karbon 1 dan karbon 4 dari 2 alkena yang menghasilkan 1,3 alkadiena. Nah, adapun pembagian dari reaksi eliminasi yang pertama itu ada reaksi alfa eliminasi. Di mana reaksi alfa eliminasi ini adalah reaksi eliminasi yang terjadi apabila gugusnya itu terletak secara vertikal. Nah, lalu ada reaksi beta eliminasi. Di mana reaksi beta eliminasi ini adalah reaksi eliminasi yang terjadi apabila gugusnya itu saling terletak horizontal. Nah, sedangkan reaksi eliminasi adalah reaksi eliminasi yang terletak apabila reaksinya itu terletak horizontal tetapi tidak bersebelahan. Selanjutnya, reaksi eliminasi E1 ini merupakan reaksi anmolekuler di mana reaksi eliminasi ini akan terjadi karbokation yang memberikan sebuah proton kepada suatu basa dalam suatu reaksi eliminasi sehingga akan menghasilkan suatu produk alkena. Nah, pada tahap 1 itu akan putusnya ikatan C dengan iodida pada
pada karbon iodida, di mana si karbon ini akan membentuk sebuah karbokation. Nah, sedangkan pada tahap 2 itu akan putus ikatan karbon dengan hidrogen karena hidrogen akan mendapat elektron bebas dari O, sehingga terbentuk ikatan rangkap antara C yang memiliki karbokation dengan CH2 dan akan terbentuk H3O karbokation. Selanjutnya, nah ini adalah grafik energi eliminasi E1, di mana grafik ini menunjukkan bahwa energi aktivasi keadaan transisi langkah 1 itu sangat tinggi karena terdapat banyaknya alkil. Nah, sedangkan pada energi aktivasi yang kedua itu cenderung lebih rendah karena di sini sudah terbentuk ikatan sigma-sigma antara H dengan C. Nah, pada energi aktivasi yang terakhir ini sudah terbentuk produk di mana terjadi produk di mana CH3CH3C rangkap 2 CH2 akan berikatan dengan H3O positif dan iodida negatif.